Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada program edukasi pembelajaran daring. Senang rasanya berjumpa lagi bersama saya yang Jana dari SD Islam nomor 1 Maja. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sore-sore itu? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Tentunya siap untuk belajar bersama dan telah menyiapkan buku dan alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 7, kepemimpinan. Hari ini kita akan belajar tentang memahami peran Indonesia di ASEAN serta kerjasama negara-negara di Asia Tenggara bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, dalam kerjasama di negara-negara anggota ASEAN, tentunya Indonesia memiliki beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, Indonesia terletak di wilayah Asia Tenggara, dan ASEAN merupakan organisasi yang ada di Asia Tenggara. Yang kedua, karena Indonesia termasuk negara berkembang dan jadi sangat bermanfaat jika ada kerjasama antar negara. Nah, anak-anak, dalam kerjasama bidang ekonomi, Indonesia dapat menjadi 3 peran sekaligus. Yang pertama yaitu sebagai produsen. Indonesia dapat memproduksi barang dan menghasilkan bahan baku industri yang dikirim ke luar negeri, terutama di negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua, sebagai distributor. Indonesia dapat menyalurkan barang-barang ke negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir, sebagai konsumen, Indonesia dapat membeli dan memanfaatkan barang-barang yang diproduksi oleh negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Nah, berikut ini adalah wujud peran Indonesia pada kerjasama bidang ekonomi. Di antaranya yang pertama, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Yang kedua, dapat mengembangkan wilayah yang potensial serta dapat mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, perbedaan sistem politik tidak menghalangi kerjasama negara ASEAN, terutama dalam menjaga perdamaian dan ketenangan di negara-negara ASEAN. Berikut ini peran Indonesia di bidang politik. Di antaranya yang pertama, mendorong negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, dapat membantu perdamaian negara berkonflik, membentuk komunitas keamanan ASEAN atau yang kita kenal dengan ASC, melaksanakan Jakarta Informal Meeting untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja, serta mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Nah, anak-anak, berikut ini adalah tujuan dibentuknya ASEAN Security Community atau ASC, yaitu yang pertama, dapat menjaga kestabilan politik dan keamanan, akan menunjang sektor ekonomi yang dapat menciptakan kawasan damai sekaligus makmur. Yang kedua adalah tujuannya untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN dalam rangka mewujudkan perdamaian kawasan regional maupun global. Anak-anakku yang Ustazah banggakan, pada slide ini kita membahas peran Indonesia di bidang sosial dan pangan. Nah, di bawah ini merupakan bentuk kerjasama di bidang sosial. Yang pertama, penanganan bencana alam di negara-negara ASEAN. Yang kedua, dukungan dan pendanaan untuk menciptakan kota yang berwawasan lingkungan, serta pembentukan kelompok kerja untuk mengawasi kependudukan dan urbanisasi. Dan berikut ini adalah bentuk kerjasama di bidang pangan. Yang pertama, dapat menyediakan pupuk untuk pertanian, IRRI untuk penelitian agar memiliki ketahanan pangan, serta ekspor-impor komoditis pangan dari negara-negara ASEAN. Anak-anakku yang Ustazah banggakan,
Berikut ini adalah peran Indonesia di bidang sosial budaya. Di antaranya yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial budaya di kawasan ASEAN. Yang kedua, pertukaran pemuda dan pelajar antar negara ASEAN. Penyelenggaraan perlombaan antar negara ASEAN. Ini biasanya SEA Games. Dan yang terakhir, mengurangi tingkat kesenjangan pada masyarakat negara ASEAN. Nah, anak-anak soleh-soleh hati, setelah tadi memahami peran Indonesia bidang sosial budaya, sekarang kita akan memahami peran Indonesia bidang sosial budaya sesuai tujuan utama ASEAN Social Culture Community atau yang kita kenal sebagai ASCC. Yang pertama adalah untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang berorientasi pada rakyat dan memiliki tanggung jawab sosial, mencapai solidaritas dan persatuan di antara bangsa-bangsa dan rakyat ASEAN. Yang kedua, menumbuhkan kesamaan identitas dan membangun masyarakat yang saling peduli dan berbagi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kawasan ASEAN. Nah, anak-anakku yang Ustazah banggakan, berikut ini adalah peran Indonesia di bidang pendidikan. Di antaranya, yang pertama adalah deklarasi kerjasama pendidikan. Yang kedua, kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di wilayah ASEAN. Pelaksanaan program pertukaran pelajar se-negara ASEAN. Dan yang terakhir adalah kerjasama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami pembelajaran materi hari ini, silahkan kerjakan latihan soal di bawah ini. Tulis jawaban pada portofolio bergaris dan kumpulkan ke wali kelas masing-masing ya. Yang pertama, mengapa Indonesia harus ikut berperan di ASEAN? Yang kedua, apa bentuk peran Indonesia dalam pengelolaan proyek industri bersama di ASEAN? Yang ketiga, apa tujuan Indonesia menggagas dibentuknya komunitas keamanan ASEAN? Dan dijelaskan. Keempat, tulislah fungsi dan peran kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Dan soal terakhir adalah apa tujuan Indonesia menggagas tujuan Indonesia bidang sosial budaya ASEAN. Sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah yang menyenangkan, selalu kreatif dan inovatif dalam berkarya, dan tetap jaga kesehatan ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.